peran laki-laki itu yang harus menentukan. Enggak, sekarang pertanyaannya apakah di zaman ini laki-laki itu harus duluan yang maju? Memang di zaman ini Masih nggak pegang harus. stereotip itu saya. Masih megang itu. Iya. Memang di zaman ini memang nggak harus. Tapi masih megang kayak yang bilang yang tadi harus laki-laki gitu, karena kan apa-apa laki-laki kan jadi pemimpin, harus jadi keputusan. Tapi kayak mana dengan gerakan feminisme, katanya cewek juga bisa kok mimpin, bisa menentukan arah hubungan juga gitu. Benar, tapi itu belum berlaku sama semua orang. Khususnya kami itu nggak bisa berlaku. Masih kayak apa sih? Tapi sudah mulai banyak loh sekarang yang wanita-wanita karir yang akhirnya memutuskan aku tidak butuh cowok untuk menentukan hidupku, atau aku tidak, gak usah wanita karir, baru selesai belajar kuliah dan katakanlah baru memulai bekerja, akhirnya mampu menghidupi diri sendiri, mampu berdikari, mampu mandiri gitu. Sah-sah aja bisa. Untuk sekarang mungkin dia sanggup independent woman. Menurutku ya, menurutku kayak mungkin sekarang oke aja nggak ada pasangan. Tapi untuk kedepannya pasti ada yang namanya apa sih? Emptiness apa sih? Yang kalau udah tua dia butuh pasangan gitu kan? Emptiness. Pasti akan ada waktunya kita Merasa mengalami kekosongan emptiness. sehingga dia menjadi kesepian, loneliness gitu. Emang kalian sudah pernah merasakan hal yang seperti itu di masa sekarang? Ya untuk sekarang belum tapi pasti nanti udah usia tertentu pasti mengalami itu. Mungkin sekarang rasa independent woman, tapi di usia tertentu mau nggak mau pasti ngerasain itu. Walaupun kadang tanpa sadar. Oke, sekarang pertanyaan penting kedua. Apa sebenarnya tujuan pacaran? Kalau aku tujuan pacaran sih untuk kalau sekarang ya dulu sekarang ya untuk lebih ke depan lebih komitmen tentang menikah ya. Karena Aku nggak sih. Tujuan pacaran itu membangun ke hal positif, bisa saling memantaskan diri, khususnya untuk Tuhan. Iya. Oke. Memantaskan diri berarti belum tentu jadian di akhirnya. Iya. ya dia masih Oh, masih jadi main-main juga sama kayak gimana ya. main sih kayak lebih. Bukan main-main, tapi lebih melihat kepada let's see, wait and see gitu. Biar sama-sama lihat kita kemana sih, kalau kita bareng tuh kita kemana gitu, lebih ke positif atau negatif. Kalau positif lanjutkan terus, kalau banyak negatifnya ya ngapain gitu. Jadi simbiosis mutualisme. Iya. Mutualan yuk. Iya sih. Aku sih khususnya untuk karena udah waktunya kayak gimana ya, San? Ngerasa pacaran berantem itu saat itu malam-malam. Apa sih? Itu sih San, kayak Jadi merasa kekosongan. saat itu di malam-malam itu rasanya kayak Tapi wajar nggak ya ini jadi cowok yang lebih banyak mengingatkan sesuatu? kenapa enggak? Wajar. Wajar sih Sar, kayak karena kan dia yang mimpin kita tuh, nah jadi kayak jangan lupain ya gitu. Jadi kewajibannya juga harus juga bisa mengingatkan, jangan hanya gara-gara jangan tugas cewek aja mengingatkan, cowok juga ada tugasnya untuk mengingatkan cewek, karena kan kedepannya dia jadi yang memimpin kita. Aku lebih ke laki-laki tuh lebih jadi kayak lebih pemimpin di dalam hidupku sih gitu. Oke, berarti ini menuju pertanyaan penting ketiga. Pernah nggak kalian berpikir bahwasanya ketika kalian sudah menjadi pacaran atau membangun hubungan, udah pernah pacaran toh ini kan? Pernah nggak kalian merasa bahwasanya bagian dari diri kalian itu jadi berkurang? Akhirnya pertahanan diri kalian kurang. Akhirnya kalian seakan-akan sedikit menggantungkan diri dengan pasangan kalian. Pernah. Aku pernah juga. Padahal kan tujuannya awalnya kan menguatkan, kok jadi kurang gitu. Itulah karena udah punya pengalaman itu, sekarang udah ngerasa kayak udah cukup. Kemarin aku ngerasa kayak lebih banyak ke hal negatifnya, makanya sekarang lebih self love dulu, terus baru kalau udah siap baru memulai lagi, dan itu pun memulai lagi tujuannya tetap sama, harus yang positif. Kalau negatif lagi ngapain lagi gitu. Udah pernah yang negatif, ngapain lagi kayak cari yang negatif. Ya akhirnya dirimu jadi turun gitu, bukan negatif yang mengarah
yang mungkin yang kita tahu bersama gitu, tapi kayak Iya, jadi lebih kayak mau ngambil sesuatu aja ambil itu lah. jadi kemampuan kita untuk mandiri jadi justru lebih berkurang karena menganggap ada pasangan Iya, kita gitu. iya, Pernah Kayak Pernah diagungkan gitu loh. ya pernah Sar, karena menurutku cewek itu perlu dimanja gitu. Nggak harus manja sih. Kalau Oke, ini kan dua pendapat yang berbeda. Iya, kalau menurut kakak ya dek, kan cewek itu harus perlu dimanja. Dimanja, lagi pengen dimanja. Terus cewek itu kalau misalnya apalagi kalau membangun hubungan, contohnya kayak keluarga tuh, gimana ya? Cewek itu kan dari pengorbanan untuk melahirkan atau segala macam. Kan nggak mungkin lagi udah dia melahirkan atau segala macam. Udah gitu laki-lakinya nggak bisa digunakan maksudnya. Maksudnya nggak bisa Nggak berfaedah. Nggak berfaedah gitu. Masa kita udah lagi proses melahirkan gitu atau segala macam. Dia disuruh kayak membuat sesuatu aja nggak bisa, buat ini aja nggak bisa gitu loh. Jadi kayak kalau udah setidaknya dia harus ngebantu kita lah. Kayak kamu tadi bilang kayak mutualisme, kita harus menguntungkan gitu. Kalau katanya kalau cowok ada lebih daripada cewek itu hubungan itu aman. Cowok itu Yang lebih lebih, dominan dari kalau cowok lebih dominan dari aspek apa ini? rasa. Rasa. Enggak ekonomi, enggak keluarganya atau status gitu enggak. Apa ya? Kalau misalnya perasaannya lebih daripada cewek, cowok lebih daripada cewek, itu hubungan itu akan aman daripada ekonomi yang aman. Jadi itu kan sih kalau ekonomi dibutuhkan ketika udah masuk di tahap menikah. Nah, kalau untuk pacaran kan Ekonomi juga bisa perlu deh. tapi kan nggak yang harus nggak yang apa kali loh kayak gitu, nggak yang terlalu butuh kita. Kalau di pacaran ekonomi juga perlu deh. Kalau menurutku juga walaupun lagi itu jadi pemimpin, tapi menurutku pas juga sih sama kayak kau. Tapi menurutku kayak gitu juga. Kalau cewek lebih besar rasa cintanya daripada cowok itu bisa kayak lebih semena-mena sama si cewek. Tapi kalau si cowok yang memiliki rasa yang lebih besar dari si cewek, itu posisi Hubungan itu cewek akan aman. gitu. Walaupun kesannya jadi kayak terlalu diagungkan gitu kan. Ya, aku tuh punya pengalaman kayak gitu. Iya, aku 3 tahun. selama pacaran sih aku lebih menerapkan itu sih. Aku nggak mau lebih cinta sama si cowok itu, walaupun apa-apa dia tetap yang mengambil keputusan, ngambil ini segala macam. Tapi aku nggak mau terlalu mencintai dia kali, karena kalau aku tipenya kalau aku dicinta kali sama dia, aku jadi kayak gimana sih? Gak mau kehilangan, dia terlalu agresif. Jadi agresif, jadi kayak lebih putus asa, jadi ke apa? Pernah pengalaman jadi kayak gitu. Jadi dari pengalaman itu jadi belajar kayak, udahlah, aku suka sama dia, tapi aku jangan sampai sebodoh yang waktu itu. Dia tetap bisa ngambil keputusan, dia tetap bisa ngambil apa, saya gitu positif. Tapi dia tuh nggak bisa. Tapi aku tuh harus membatasi rasa sayangku sama dia, jangan sampai berlebihan, karena rasa sayangku sepenuhnya itu ya untuk kedua orang tua aku, untuk Tuhan. Aku nggak akan memberikan sepenuhnya untuk dia, karena dia bisa saja meninggalkan aku pada saat aku lagi sayang sama dia. Tapi untuk sekarang ya kak, kalau aku lebih gimana ya? Rasanya kalau misalnya berjuang duluan tuh lebih greget gitu. Kau yang berjuang duluan. Kayak bukan berjuang, secara lebih kayak lebih agresif gitu kan. Masa kayaknya lebih agresif gitu. Kayak apa ya? Baik kan, karena kan katanya ujian. Jadi kayak kalau misalnya dicetik, terus langsung skip, kalau misalnya malam langsung to the point. Iya, pada umumnya ada pernyataan Gila kan duluan nggak sih? Iya, Gila kan kalau duluan. dia ada suka, kayak gitu kan. Iya, aku membuat apa ya bahasanya, membuat jadi lebih macam itu. Kalian pernah? Oh sip, katanya kalau laki-laki fuckboy itu udah bucin kali, itu wow gaya lah rasanya. Tapi jadi gak enak sih kak. Kenapa? Jadi karena Kalau posisi kan dia jadi Oke, karena posesif. Itulah itu pertanyaan yang terakhir. Haruskah kedua orang ini
berpasangan ini punya tujuan yang sama? Harus. Kenapa? Ya kalau kita tidak memiliki tujuan yang sama, ngapain hubungan dilanjutkan gitu. Kan kita berpacaran tuh tujuan kita untuk menjalani yang lebih baik lagi kan, maksudnya ke jenjang yang lainnya tuh. Kalau cuma satu yang memiliki tujuan itu, satu lagi enggak, untuk dipertahankan yang kayak. Tapi biasanya kan itu kan apa kan? Terlupakan. Seiring dengan waktu biasanya kan terlupakan. Kenapa mau pacaran ya karena aku suka. Kenapa aku suka ya karena kau ini baik sama aku misalnya. Salah satu yang menjawab gitu. Terus yang lain juga menjawab yang lain gitu. Pada akhirnya kan yang membuat orang banyak selingkuh, yang membuat orang banyak tidak mengetahui lagi atau tidak menikmati lagi hubungan itu kan karena nggak tahu ataupun tidak menyamakan persepsi tujuan itu kan di awal. Kalau aku ya, kalau misalnya pacaran itu. Tapi apa iya di awal mau pacaran ketika si cowok menyatakan cintanya, aku mau pacaran sama kamu, tujuannya untuk menikah gitu, nggak mungkin kan? Iya kan sih, nggak mungkin. Tapi gini sih, kita kan udah mulai tuh hubungan. Kalau misalnya hubungan yang baru-baru sih, memang belum kita targetkan mau tujuan kemana. Tapi kan kalau misalnya kita udah menjalani hubungan yang lama, kita kan harus mentargetkan tujuan kita kemana. Nggak mungkin udah kita hubungan kita lama, kita nggak ada tujuan sama sekali. Berarti apakah benar pacaran itu juga fase uji coba? Benar. Setengah-setengah sih, Sar. 50-50. Gini sih, kalau misalnya di awal mungkin tujuannya nggak sama, tapi sering berjalannya waktu, Jadi kalau tujuan kita sama. makin lama ternyata cocok dan jadi bisa menyamakan tujuan gitu. Jadi setengah 50% itu untuk tujuan, 50% itu memanfaatkan masa depan. Oke. Any last words? Oh, sebelum memulai hubungan, cintai diri sendiri dulu, oke? Jangan mencintai orang lain sebelum mencintai diri sendiri. Dan kalau misalnya kalian sudah berpacaran, kalian itu terkhususnya pacaran itu udah lama, kalian itu harus tentukan tujuan kalian itu. Kalau misalnya memiliki hubungan yang panjang itu tujuannya mau kemana. Jangan hanya sekedar hubungan-hubungan yang nggak jelas, karena itu bakalan tidak baik. Penting waktunya digunain untuk self love. Daripada pacaran lama-lama, toh juga tujuannya ke hal yang negatif. Bagus, lebih baik. Oke, itu tadi pengakuan dari dua mahasiswa saya, mahasiswa psikologi, udah belajar tentang cinta. Ternyata mereka juga punya pengalaman pribadi tentang cinta dan pacaran. Thank you so much untuk yang sudah join. Oke, bye-bye. Aku Engel Tobing, sampai jumpa. Oh, saya Nanda Nisha Ginting. Bye-bye.